Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Nah, pertama-tama yang terhormat kepada SPD MPD, tutor mata kuliah pembelajaran terpadu di SD Pokja Kota Agung. Yang saya hormati teman-teman kelas BI Pokja Kota Agung. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Permasuri. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan tentang modul 5 secara singkat, yaitu tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Untuk KB1 yaitu tentang konsep, prinsip, dan sasaran penilaian dalam pembelajaran terpadu. A. Konsep penilaian. Sampai saat ini, sistem penilaian di sekolah umumnya menggunakan teknik tes. Penilaian dengan menggunakan teknik ini disebut penilaian konvensional. Teknik tes ini tidak selengkapnya dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh, sebab laporan itu berupa angka-angka atau huruf-huruf dengan gambaran maknanya sangat abstrak. Untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar siswa, guru dapat menggunakan teknik lain, yaitu yang sudah dikenal dengan sebagai teknik non-tes. Penilaian dengan teknik non-tes ini kita sebut penilaian alternatif. Penilaian alternatif dipakai sebagai penunjang dalam memberikan gambaran dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. B. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu. Ada beberapa prinsip dalam penilaian terpadu, yaitu prinsip integral atau komprehensif, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif. Berikut sedikit pemaparan tentang prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip integral atau komprehensif, yakni penilaian pengajaran yang dilakukan secara menyeluruh utuh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Dengan demikian, penilaian pun dilakukan dalam lingkup aspek kognitif, psikomotor, dan aspek emosi. 2. Prinsip berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus sudah direncanakan bersamaan dengan kegiatan penyusunan program semester dan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun. Dan yang ketiga, ada prinsip objektif, yaitu penilaian pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Selain ketiga prinsip di atas, Mattels 1989 mengemukakan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu sebagai berikut. 1. Penilaian hendaknya berbasis untuk kerja siswa sehingga selain pemanfaatan penilaian produk, penilaian terhadap proses perlu mendapat perhatian yang lebih besar. 2. Pada setiap langkah penilaian hendaknya siswa dilibatkan. 3. Penilaian hendaknya memberikan perhatian pula pada refleksi diri siswa atau self-reflection. 4. Penilaian alternatif atau portofolio catatan anekdotal untuk unjuk kerja, jurnal, dan lainnya hendaknya lebih dimanfaatkan karena kompleksnya yang harus dinilai. Yang kelima, umpan balik hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan anak baik secara individual maupun sosial. 6. Dengan demikian, penilaian pembelajaran terpadu hendak menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP dengan tepat, memanfaatkan penilaian acuan normatif atau PAN,
Tujuan penilaian pembelajaran terpadu perlu memberikan perhatian yang cukup banyak pada penilaian nuturan, efek, atau dampak pengiring seperti kemampuan kerja sama, tenggang rasa, saling tergantung, di samping keterpaduan persepsi siswa. 8. Penilaian pembelajaran terpadu hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus atau long proses, bukan kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir program pembelajaran siswa. 9. Penilaian juga harus bersifat multidimensional, komprehensif, dan sistematis. Penilaian pembelajaran terpadu sebaiknya dikemukakan di atas, mencakup penilaian terhadap proses dan produk dengan sasaran peserta didik dan guru berkaitan dengan program pengajarannya. Penilaian ini harus dilakukan secara informal, rasional, dan tidak rancu, sebagaimana dikemukakan Matthew 1989, yaitu 1. Penilaian proses. Sasaran yang dinilai dalam penilaian proses adalah tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses merupakan upaya pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar siswa yang selanjutnya digunakan untuk keperluan perbaikan pelajaran pelaksanaan kegiatan. Yang A. Penilaian terhadap siswa. Penilaian terhadap siswa sebaiknya pelajar mencakup penilaian yang berkaitan dengan 1. Perkembangan konseptual anak. 2. Tingkat kemampuan menghadapi tantangan. 3. Interaksi siswa dengan siswa lainnya. 4. Kemampuan anak berkomunikasi. 5. Kerasionalan argumen atau alasan. Dan yang keenam, kerjasama dan kekompakan serta produktivitas kegiatan berkelompok. 7. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok. 8. Penggunaan bahasa dengan baik. B. Penilaian terhadap guru. Penilaian terhadap guru mencakup hal-hal berkaitan dengan 1. Proses pembelajaran. 2. Pendekatan dan metode yang digunakan. 3. Materi pembelajaran yang mencakup pemilihan utama, topik, dan unit. 4. Kelengkapan pembelajaran disesuaikan guru. 2. Penilaian terhadap produk kegiatan. Sasaran yang dinilai dalam penilaian hasil belajar adalah tingkat penguasaan peserta didik tentang apa yang telah dipelajarinya. Penilaian hasil belajar merupakan upaya pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dikuasai siswa pada setiap akhir pembelajaran. Penilaian terhadap produk meliputi A. Penilaian terhadap siswa dilakukan melalui pengamatan terhadap hasil belajar anak yang tergambarkan melalui kemampuan menulis laporan, kemampuan menyatakan gagasan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, dan simbol lainnya, rekaman video dan kaset hasil untuk unjuk kerja siswa. Penilaian terhadap guru dilakukan berdasarkan hasil daftar cek yang dilakukan oleh rekan guru lainnya terhadap strategi dan pengelolaan belajar mengajar yang telah dilakukan. Masukan dari anak, orang tua, dan rekan guru lainnya berkaitan dengan strategi dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Dan kemudian fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. 2. Siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakan. 3. Membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai atau tidak. Yang keempat, membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. C. Bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu. Yang 1. Bentuk penilaian alternatif, yaitu seperti halnya penyelenggaraan penilaian yang lazim dilaksanakan, maka perlu dirancang instrumen penilaian yang mencakup 2 tipe utama, yaitu tes dan non-tes. Teknik bentuk alternatif penilaian dengan tes ada 2 jenis, yaitu tes esai dan tes objektif, yaitu sebagai berikut. A. Tes esai, tes objektif.
C. Portofolio. D. Wawancara. E. Observasi. F. Jurnal. G. Rubrik. Dan H. Catatan anekdotal atau file card. Sebelum guru melakukan penilaian dengan menggunakan bentuk penilaian tertentu sebagaimana diuraikan di atas, sebaiknya guru diketahui terlebih dahulu kriteria penilaian yang baik, yakni 1. Sesuainya tugas penilaian dengan misalnya akan dilihat kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Sesuainya tugas penilaian dengan tujuan pengajarannya. 3. Kemampuan tugas penilaian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan siswa. 4. Tugas penilaian bersifat menarik, menantang, dan bermanfaat. Sebagaimana dikemukakan di atas, ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai. Ranah yang perlu dinilai meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, kognisi, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, dalam penilaian pembelajaran terpadu, penilaian berkaitan dengan ketiga ranah tersebut. A. Ranah kognitif. Ada 6, yaitu ingatan, KI1, pemahaman KI2, penerapan K3, yang D. Analisis K4, E. Sistematis K5, F. Evaluasi, dan K6. Dan B. Ranah afektif, yaitu pada tingkat pertama pengukuran berkisar baru pada kemampuan cara siswa menerima sesuatu. Yang kedua, pada tingkat yang kedua pengukuran pada kemampuan penanggapan siswa. Yang ketiga, pada tingkat ketiga pengukuran pada kemampuan siswa dalam menghargakan sesuatu. 4. Tingkat keempat pengukuran pada kemampuan berorganisasi. Yang terakhir, tingkat kelima pengukuran pada sifat-sifat siswa. Yang C ada ranah psikomotor. Untuk mengukur kemampuan gerak pun akan melalui tingkat-tingkat yang dimulai dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang tinggi. 5 tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkat pertama, kemampuan yang diukur hanya berkisar pada kemampuan meniru gerak. Yang tingkat kedua, pengukuran terhadap kemampuan menggunakan yang telah diajarkan. Yang ketiga, tingkat pengukuran terhadap kemampuan ketelitian. Yang keempat, pengukuran akan kemampuan merangkai gerak. Dan yang kelima ialah pengukuran akan kemampuan naturalisasi. Untuk KB2 itu ada prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu di SD. Yang A, prosedur penilaian pembelajaran terpadu. Penilaian yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang reliable dan valid. Untuk menghasilkan informasi yang reliable dan valid, perlu ada bukti pendukung yang meyakinkan bahwa penilaian yang menghasilkan informasi tersebut memang berkualitas tinggi. Berikut tahapan-tahapan penilaian ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penyusunan dan penyajian laporan, dan tahap tindak lanjut. Yang B, format penilaian pembelajaran terpadu, yaitu ada 7. Contoh formatnya yaitu format observasi, format penilaian diri siswa, format portofolio, rubrik, cuplikan kerja, masukan orang tua, penilaian berkala. Demikian presentasi saya tentang modul 5. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga apa yang saya paparkan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.